Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad musli'atil hawaiju bikal hudari futuhul faraju. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'anzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du biridaillahi wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tawfiyati wa nasrati wa barakati wa tiyati zaman awanihi wa syairi awliyaillahi radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. Ya Syafi al-Fatihah alaikan nurul halki hadiyana asyrafu wa rukawati waqala bi'akata wa rukhi alaysa li ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasulullah alaika rabbini bi'idillah anzur ilayya sayyidi binallah musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nurul Bayan fi Tawdihi Haqiqatil Iman halaman 202. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa baraka lana bihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu lan iku setengah saking dalil mimpi itu termasuk juz dari kenabian. Mimpinya orang yang beriman kepada Allah ini benar, tidak ada unsur kebohongan ma utawi kejadian. Hukia kang den ceritaken apa ma annal imam satemene imam rupane Bahauddin An-Naqsabandiyah, Syekh atau Imam Bahauddin An-Naqsabandi, guru thariqah Naqsabandiyah, iku akhoda ngalap belajar al-dzikra ing dzikir al-khafiyah kang khafi, belajar dzikir khafi, berpegang dan mempelajari dzikir khafi ngan ruhaniyati Asy-Syaikh Abdul Khaliq Al-Fajadawani, dari ruhaniyahnya Syekh Abdul Khaliq Al-Fajadawani. Jadi belajarnya mengambil dzikir khafinya ini secara rohani, tidak bertemu secara fisik. Walam yastami
lan wis ora pisan-pisan kumpul sapa Syekh Bahauddin An-Naksabandi ma'ahu sartane Syekh Abdul Khaliq Al-Bajdawani fi alamil ajzami, tidak pernah kumpul di alam jizim, di alam fisik, tidak pernah secara fisik bertemu dengan Syekh Abdul Khaliq Al-Bajdawani. Li'anna bainal imami kana temen satune iku antarane jarake Imam Bahauddin, bainal imami Bahauddin antarane jarake Imam Bahauddin wal imami Abdul Khaliq Al-Bajdawani lan jarak antarane Syekh Imam Abdul Khaliq Al-Bajdawani kuddisa muga-muga den suciaken sapa apa sirruhuma rahasiane Syekh loro apa sing ana khamsatawasa itu jarak 5 perantara min rijali silsilatil aliyati, dari ulama-ulama agung ahli silsilah kang luhur. Jadi antara Syekh Bahauddin An-Naksabandi dengan gurunya yang diambil pelajarannya tentang dzikir kopi, yaitu Syekh Abdul Khaliq Al-Bajdawani, ini ada 5 perantara atau guru yang dilewati. Kalau misalkan satu orang itu umurnya mencapai 80 tahun, ya 80 tahun kali 5 berapa? Berarti jaraknya jauh sekali. Secara fisik tidak menangi, ya. Secara fisik tidak pernah bertemu dengan Syekh Abdul Khaliq Al-Bajdawani. Padahal kita tahu sendiri bahwa Thariqah An-Naksabandiyah sama-sama kita maklumi begitu banyak penggemarnya, begitu banyak orang-orang yang setia dengan Thariqah ini. Padahal gurunya ini mempelajari dzikir kopi melalui jalur rohani, orang ketemu secara fisik. Tapi berdasarkan hadis Nabi ini bisa dibenarkan, karena meskipun hanya lewat rohani, lewat jalur mimpi, kalau yang mimpi seorang mukmin, apalagi ulama agung, ini tidak mungkin ada unsur kebohongan. Namun demikian tetap harus dicek kebenarannya dengan landasan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Imam Bahauddin An-Naksabandi Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Kharqani utawi Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani iku ahoda mengambil belajar berpegang sapa Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani at-tariqata al-mardiyata, tariqah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan ruhaniyatil Imam Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami, dari ruhaniyanya Imam Abi Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami. Gurunya Syekh Abdul Hasan Al-Kharqani, yaitu Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bastami. Dan dia belajar tidak secara ketemu langsung. Maka tidak heran kalau ada orang-orang yang memang hatinya sudah suci, hatinya sudah bebas dari pengaruh imperialis nafsu, dia nggak belajar
menurut pandangan kasat mata ngaji ya ora tahu, sekolah ora tahu, makan bangku sekolah juga nggak tahu, tapi ilmu diserah pun semalam jagat ora entek sawah. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu ya gak tahu sekolah. Nah sekolah kira-kira gurunya siapa saja. Tapi walaupun tidak sekolah, yang kita majul kita kenal al-ummi ya, tapi ilmunya diserap oleh wong sejagat raya tidak akan habis. Demikian dari keturunannya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para zuriyahnya ini juga ada yang diangkat seperti beliau, terutama para guru-guru thariqah, guru-guru yang menyandang mursyid, pembimbing rohani umat manusia untuk sadar wa firu ilallah wa rasulihi Sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau beliau muallif sholawat waqidiyah, penyusun sholawat waqidiyah, di awal-awal menyiarkan sholawat waqidiyah ini ada yang menganggap sebelah mata bahwa Gus Majid itu mondoknya itu nggak lama, pernah mondok 7 hari suruh pulang sama kiainya. Mondok di suatu tempat, pindah lagi ke tempat lagi, disuruh pulang sama kiainya. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, Gus Majid itu mau nggak tahu mondok, nggak sekolah. Jadi tidak mungkin akan mencapai tingkatan tinggi. Tapi menurut faktanya, berdasarkan dalil-dalil yang disebut tadi, seperti Syekh Baharuddin An-Naksabandi, dan realita tersusunnya sholawat waqidiyah, buah karya beliau muallif sholawat waqidiyah, ini beliau bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, sejak awal saya mengenal sholawat waqidiyah, jika saya mendengar isu-isu miring tentang adanya sholawat waqidiyah ini, aliran yang begini, asalnya begini, mereka menganggap tidak baik terhadap sholawat waqidiyah. Tapi belum pernah saya temukan dasar argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dasar argumen yang bisa mendukung atas kebenaran sholawat waqidiyah dan ajarannya, buah karya susunan beliau muallif sholawat waqidiyah, ini banyak kita pelajari dalam buku, termasuk dalam kitab Nurul Bayan fi Tawdihi Haqiqatil Iman. Saya yakin mereka-mereka yang hingga saat ini belum begitu ngeh dengan sholawat waqidiyah atau memandang sebelah dengan sholawat waqidiyah, ini karena keberadaan mereka ini tidak tersentuh dengan ilmiah-ilmiah yang keluar dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Waqidiyah, seperti buku kuliah waqidiyah, seperti tuntunan mujahadah, termasuk kitab Nurul Bayan fi Tawdihi Haqiqatil Iman. Seandainya mereka mempelajari kitab seperti kitab Nurul Bayan, termasuk kitab Taqribul Usul, Tashilil Usul, masuk ada lagi kitab Sa'adatul Daraini fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, ada lagi kitab Syawahidul Haq. Kalau mempelajari, memahami isi-isi yang ada di dalam kitab-kitab itu tadi, niscaya kebenaran akan sholawat waqidiyah dan ajarannya akan tampak jelas di depan mata. Sayangnya
mempelajari sholawat wahidah sing dibuka kitab Fathul Mu'in ya kalau connect. Ingin tahu dasarnya sholawat wahidah yang dibuka kitab Takrib, kitab Sabinah. Saya rekomendasikan kitab yang perlu dikaji agar tahu persis apa itu sholawat wahidah dan ajarannya, sehingga tahu benar dasar argumentasinya. Kitab-kitab seperti tadi Takribul Usul karangan Syekh Ahmad bin Zaid Dahlan. Terus kitab Sa'adatul Dharain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan lain-lain, termasuk kitab Al-Hikam karangannya As-Sakandari ya. Kudisa muga-muga den suciaken apa sirrine Imam Abi Yazid Tawfur bin Isa Al-Bastami. Di anna baina Abil Hasan Al-Kharqani karena satemene iku jarak antarane Abil Hasan Al-Kharqani wa baina Abi Yazid dan antarane Abi Yazid apa zamanan mangsa pengitan kang jauh antara jarak Syekh Abil Hasan Al-Kharqani dan Abu Yazid Al-Bastami itu jaraknya jauh. Tapi kok iso belajar mempelajari ilmune Syekh Abul Hasan Al-Kharqani belajar kepada Abu Yazid Al-Bastami. Ini melalui apa secara fisika ketemu? Tidak lain adalah melalui jalur ruhaninya. Orang-orang mengatakan ilmunya ilmu ladun. Ilmu ladun ini bukan berarti belajarnya enggak, tetap belajar. Cuman belajarnya ini tidak diketahui oleh manusia secara umum. Wa inna Bayazid mengkosa teman saya Abu Yazid iku mata sida sinten saya Abu Yazid sanata ida pada tahun 1 wasitina lan swidak wa mi'atain lan 200. Wakila lan didawakan arba'a 4 wasalasina lan 30 wa mi'atain lan 200. Wa Abul Hasan lan satemene Syekh Abul Hasan Al-Kharqani kuwi dilahirkan sapa Abul Hasan Al-Kharqani badau setelah Abu Yazid Al-Bastami dikasirin dengan jarak banyak. Yo menangi uripe kuwi ora kok iso belajar ilmu dari orang yang tidak pernah ketemu. Ini kalau dari sudut pandang fisik tidak akan ketemu Waidon lan ale podo Abil Hasan Al-Kharqani Asyehu utawi rupane Abu Yazid yaiku Abu Yazid iku akhota mengambil belajar sapa Abu Yazid at-tariqata ing tariqah al-mardiyah kang diridoni belajar dengan ruhaniyati Syekh Ja'far As-Shadiq saking ruhaniyah Syekh Ja'far As-Shadiq di anna wafata ukhra temen satune wafate Syekh Abu Yazid wafate Syekh Ja'far As-Shadiq iku ya ana wafatau kalau setune wafate Syekh Ja'far As-Shadiq kudisa muga-muga den suciaken apa sirine Syekh Ja'far As-Shadiq iku qabla wiladati Syekh Abi Yazid sebelum dilahirkannya Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami sinang jero petang Syekh Ja'far As-Shadiq sudah meninggal. Padahal Syekh Abu Yazid Al-Bastami belajar zikirnya, biat zikirnya, baiat torekonya kepada Syekh Ja'far As-Shadiq. Gini
kita bicarakan silsilahnya itu nyambungnya dari mana. Maka jangan berkata, wah itu silsilahnya itu putus, tidak nyambung, sanad ilmunya tidak nyambung. Kalau masalah sanad ilmunya nyambung atau tidak berdasarkan keilmuan seperti meriwayatkan hadis, maka banyak ulama-ulama thariqah ilmunya itu sanad ora nyambung. Tapi kenyataannya thariqah kita ini kebanyakan seperti itu, tidak pernah ketemu dengan gurunya, tapi dia belajar dari guru itu tadi, meskipun secara fisik tidak ketemu. Lain halnya kalau anak sekolah di zaman akhir ini orang ketemu yo, orang ketemu karo gurunya yo, orang uli pelajaran. Itu pun karena saking canggihnya alat teknologi, walaupun orang tatap muka bisa mengerjakan tugas lewat online. Ini bukti bahwa orang tidak ketemu gurune si iso mengerjakan, masih bisa belajar. Bahwa kebenaran apa yang diceritakan tadi ini semakin hari semakin terungkap. Orang ketemu gurune, orang mangkat nang sekolah, tapi nyatane iso belajar karena anak-anak teknologi. Ya bisa terjadi ulama-ulama kita itu karena hatinya bersih, hatinya itu canggih, hatinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipasang oleh Allah misal alat yang mampu menangkap ilmu yang sudah sekian tahun lamanya gurunya sudah meninggalkan, tapi bisa mengakses secara mudah. Di internet kan seperti itu, walaupun jauh kan di Saudi Arabia, kita di dalam kamar bisa mengakses ada apa di Saudi Arabia sekarang. Tinggal ketik saja, klik, konekkan dengan internet, langsung kita tahu apa dan ada apa di sana, ya kan? Ini dengan internet. Ini bukti bahwa Allah itu mampu mendidik umatnya tanpa harus ketemu dengan guru. Jadi kalau ada yang mengatakan, misalkan yang sentimen dengan selawat panitia, Alhamdulillah selawat wajah dulu nggak mondok-mondoknya cuma 7 hari disuruh pulang sama gurunya. Loh, jangan dilihat dari mondoknya sebentar. Banyak orang mondoknya lama, tapi bodoh baik juga banyak, ya kan? Karena di pondok cuma tidur, baju karo gurune, tidak hormat kepada aturan, bisa saja ilmunya tidak barokah. Tapi di lain sisi, walaupun ngajinya sedela, tapi uli barokah guru, bisa saja ilmunya bermanfaat. Karena kaya iki keterangan fil bahjati saniyati ing dalam kitab Al-Bahjatu Saniyah halaman 13. Al-Fatihah.